kalau kemarin yang dibahas adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, maka sekarang fardunya mandi. Ya, fardunya mandi, fardu itu maksudnya sesuatu yang harus dilakukan supaya mandinya bisa dikatakan sah. Itu namanya fardu. Harus wajib dilakukan agar mandinya bisa sah. Bisa disimak Fathul Qoribnya. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Pasal ini menjelaskan tentang kefarduan dalam mandi besar, hadas akbar, mandi besar atau hadas akbar. Mandi besar, fardunya ada 3. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat sebagaimana yang kita pelajari kemarin, sebagian teman-teman sudah ada yang tahu dan semuanya harus tahu. Niatnya mandi besar atau mandi junub, nawaitul apa? Kok asgori? Akbari. Kalau asgor kecil. Nawaitul ghusla li raf'i hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar, fardhu karena Allah Ta'ala. Tuh. Yang pertama niat fayanwi al-junubu raf al-janabati, 1, awil hadasil akbari. Raf al-janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalik. Tuh, kalau orang yang junub itu niatnya nanti bisa dengan cara raf al-janabah atau raf al-hadasil akbari. Jadi niat bisa 2 nanti bagi yang junub. Junub itu, orang yang junub itu orang yang bagaimana? Orang junub itu adalah orang yang keluar sperma atau mani, baik dia dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, ya, mimpi basah istilahnya, atau tidak mimpi tapi keluar mani dalam waktu tidur, atau dalam keadaan sadar. Nah, dalam keadaan sadar ini bisa jadi keluar mani, ya, dengan cara perbuatan yang tercela itu, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang junub atau orang yang melakukan hubungan intim suami istri biasa, seperti pertemuan 2 khitan yang kita bahas kemarin, pertemuan 2 alat kelamin laki-laki perempuan bertemu sampai batas hasyafah, itu nanti dikatakan junub. Nah, orang yang junub niat mandinya ada 2, bisa pilih. Niat raf al-janabah 1, 2 niat raf al-hadasil akbar. Ya, berarti nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhan lillahi ta'ala, 1. Yang kedua, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ini yang biasa kita pakai, ya. Jadi ada 2 niat untuk mandi bagi orang yang junub. Orang junub seperti tadi penjelasannya, ya. Kemudian ada lagi niat bagi orang yang haid. Wa tanwi al-haidu wan nufasa uraf ahadasil haidi awin nifasi.
Nah, bagi orang yang haid niatnya raf'il hadasil haidi. Kalau nifas ya berarti li raf'i hadasin nifasi. Ya. Bagi cewek-cewek ini yang sudah haid, pada saat darah haidnya sudah berhenti, maka wajib mandi haid. Mandi besar maksudnya. Tapi mandi besar maksudnya karena sebab haidnya sudah berhenti, darah haidnya. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'i hadasil haidi. Ya, bahasa Indonya, saya niat mandi karena menghilangkan hadasnya haid. Satu, bagi yang haid. Bagi yang nifas belum. Nifas ini khusus bagi wanita yang melahirkan. Maka niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil nifasi. Hadasin nifasi. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas nifas. Itu ya. Paham? Alhamdulillah. Wa takunun niyyatu makrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi. Ya. Niat sama tidak jauh beda dengan pembahasan wudu. Ya. Niat dalam mandi ini harus bersamaan dengan awal sesuatu yang dibasuh dari anggota tubuh kita, baik kita ambil dari atas atau kita ambil dari bawah. Paham ya? Misalkan mandi, kita ambil dari bagian bawah, misal kaki dulu, ya, maka disitulah niatnya. Atau kita ambil dari bagian atas kepala, awal kita siram kan, biasa umumnya orang mandi ya kepala dulu, tapi bisa jadi orang mengawali dari bagian anggota bawah dulu, maka disitulah kita niatnya. Paham ya? Pokoknya dari awal sesuatu yang kita basuh pertama kali. Sekarang falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalau dia niat setelah membasuh sebagian anggota, maka wajib mengulanginya. Misalkan kita awali dengan menyiram kepala, terus dia tidak bersamaan dengan niatnya, jatuhnya air pada kepala tidak bersamaan dengan niatnya, maka harus diulangi. Paham ya? Urusan niat selesai. Sekarang kefarduan yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah kefarduan mandi harus menghilangkan najis jika ada di badan kita. Ya, ini dilakukan sebelum mandi. Dilakukan sebelum mandi. Kalau ada najis-najis di anggota tubuh kita, maka harus dihilangkan. Artinya dihilangkan ya disucikan dulu. Ini wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan kalau berpijak pada pendapat Imam Ar-Rafi'i ini, maka satu kali basuhan untuk hadas dan najis tidak bisa dianggap cukup. Ini menurut Imam Ar-Rafi'i. Paham ya?
Jadi misalkan di dada kita ada najis, kemudian kita mandi, satu kali basuhan ada dua maksud. Satu untuk menghilangkan hadas besar, dua untuk menghilangkan najis yang ada di badan. Ini tidak cukup. Makanya perlu dihilangkan terlebih dahulu apa najis yang nempel di badan. Ya. Paham? Harus hilang dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu badan kita. Baru mandi. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Qaul yang diunggulkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Warajjaha an-Nawawiyul iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tapi sebaliknya menurut Imam An-Nawawi, qaul yang diunggulkan beliau adalah tetap cukup meskipun satu kali basuhan. Jadi ini sudah perbedaan pendapat ulama. Bisa saja kita cukup dengan satu kali basuh dengan dua maksud, menghilangkan hadas sama menghilangkan najis. Menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Kalau Imam Ar-Rafi'i tidak cukup. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Tapi perbedaan pendapat ini tempatnya atau kasusnya dalam kasus najis hukmiyah. Najis ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau najis hukmiyah, inilah terjadi perbedaan ulama. Harus dihilangkan menurut Ar-Rafi'i, menurut An-Nawawi tidak harus dihilangkan ketika najisnya berupa hukmiyah. Bagaimana yang dimaksud najis hukmiyah? Faham? Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada sifat-sifatnya, tidak ada jirimnya, ya, tidak ada bentuk, tidak ada bendanya, tidak ada baunya, tidak ada, terus warnanya tidak ada, rasanya tidak ada. Itu najis Misalkan begini, yang biasa merawat anak-anak kecil itu kan sering ngencing ya. Kalau anak kecil itu kan sudah bebas mau ngencing di mana saja kan. Nah, kebetulan pas kena sebagian anggota badan kita, misalkan tangan sini nih, tangan kena, lama-lama kering tanpa disucikan. Nah, ini bekas kencing yang masih ada di tangan ini, baunya sudah nggak ada, kan bau pesing ya kalau kencing, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, nggak terlihat, terus apalagi rasanya nggak ada, terus ya nggak ada, bendanya nggak ada juga, kering. Nah ini kan tetap najis, tapi najisnya hukmiyah. Nah ini yang menjadi perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Ar-Rafi'i harus disucikan dulu sebelum mandi, karena kalau satu kali basuhan dengan dua maksud tidak cukup ya. Satu untuk menghilangkan hadas, dua untuk menghilangkan najis, nggak cukup menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi menurut Imam An-Nawawi itu cukup. Paham? Nah, sekarang bagaimana kalau najisnya ainiyah? Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani indahuma. Tapi kalau sekarang najisnya najis ainiyah, maka kedua imam tadi yang berselisih pendapat, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, sepakat harus dihilangkan dahulu. Paham ya?
Jadi kalau najisnya ainiyah, bentuk sifat-sifatnya ada, itu harus dihilangkan dulu. Supaya apa ini? Supaya sah mandinya. Karena ini adalah kewajiban atau kefarduan mandi, harus menghilangkan najis dulu. Intinya biar enggak bingung, kalau najisnya najis ainiyah maka harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Tapi kalau najisnya najis hukmiyah maka bisa kita hilangkan, bisa tidak kita hilangkan, tidak kita sucikan maksudnya ya. Karena ada dua pendapat tadi. Kalau yang ainiyah harus, karena dari kedua ulama An-Nawawi dan Ar-Rafi'i sepakat harus dihilangkan. Sudah. Yang terakhir dari kefarduan wudu, dari kefarduan mandi adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Ya. Meratakan air pada keseluruhan anggota, pada keseluruhan rambut dan kulit. Rambut-rambut harus terkena, terbasuh semua. Kulit semua harus terkena air. Wa fi ba'din nusakhi badalu jami'i usulin, badlu jami'i usulin. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi wala bainal khafifi minhu wal kasifi wasya'ri al-madhfur illam yasil wasya'ru al-madhfur illam yasilil ma' ila batinihi illa bin naqti wajabanat duhu. Ada perbedaan, tidak ada perbedaan baik rambut kepala atau rambut yang lain harus dibasuh. Rambut di tubuh kita kan banyak, ada rambut kepala, rambut alis, rambut kumis. Ini kan rambut semua, cuman namanya beda-beda. Kalau bahasa Arabnya sya'run tetap rambut. Ya. Jenggot dan seterusnya sampai ke bawah semua. Bulu-bulu itu harus dibasuh, maksudnya harus terkena air semua. Baik yang tebal maupun yang tipis harus tetap terkena air. Sekarang kalau rambut itu al-madfur, rambut yang dijalin, yang dipintal. Wanita itu biasanya begitu. Kalau rambutnya panjang dipintal-pintal, digulung-gulung, terus ditaruh di bagian belakang kepala gitu. Ya, kalau wanita. Itu harus diurai. Harus diurai pas waktu mandi. Jika diperkirakan air tidak masuk dengan tanpa diurai. Ya, kalau diperkirakan masuk, ya tidak masalah. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min sumakhi udhunaihi wa min anfin majdu'in wa min syukuki badanin wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfah minal aqlaf wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inta qu'udiha li qada'i hajatiha. Yang dimaksud dengan kulit tadi kan harus sampai air itu sampai pada rambut, pada kulit harus terkena. Yang dimaksud dengan kulit itu adalah bagian anggota luar, dohirnya kulit. Untuk yang dalam-dalam tidak perlu. Dan wajib juga membasuh sesuatu yang nampak dari sumakhai, apalagi sumakhai lipatan-lipatan yang ada di kuping ini harus terkena semua.
Kayaknya kalau mandi ya diusahakan dikorek-korek begini supaya terkena. Kalau mandi besar ya, supaya terkena. Hidung yang terpotong. Bagaimana itu ya? Hidung yang terpotong. Hidung yang terpotong. Bisa jadi kecelakaan mungkin awalnya atau dari bawaan lahir. Ini yang nampak dari hidung harus dibasuh. Dan wajib juga membasuh sesuatu yang berada di bawah kulfah minal aklaf, dari orang-orang yang kuluf. Kulfah itu ujung orang kalau tidak dikhitan itu namanya kuluf. Ada kulfah itu yang dipotong pas kita sunat, kulfah namanya. Yang menutupi kepala itu namanya kulfah, kepala hasyafah itu. Paham ya? Kalau nggak sunat kan ada masih kulit ujung-ujungnya kulit-kulitnya itu. Nah itu namanya kulfah. Nah di bawah kulfah bagi yang tidak sunat itu harus dibasuh. Jadi harus dipeleret begitu ya. Ya Pak, ada yang nggak sunat itu ada. Makanya ini dibahas, harus dibasuh juga, karena itu bagian dari anggota zahir. Tuntutannya bagi umat Islam kan harus sunat. Nah, maka meskipun itu dibungkus kulit, ya kulit, karena tuntutan agama Islam harus sunat, maka dia tergolong zahir. Sehingga kalau junub atau dia punya hadas besar, dia harus membasuhnya. Jadi diprotoli dulu kan, baru dibasuh. Wa ilama yabdu min farjil mar'ah. Dan juga wajib membasuh sesuatu yang nampak dari farjinya seorang wanita ketika dia duduk untuk melakukan qadil hajat. Nah ini wajib dibasuh. Ini juga masuk bagian zahir-zahirnya. Masih tentang pembahasan zahirul jildi ya. Apa yang nampak dari seorang wanita ketika dia jongkok untuk melakukan qadil hajah, di situ juga harus terbasuh ya. Para cewek itu harus terbasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masribah li'annaha tazharu fi waqti qada'il hajat fatasiru min zahiril badan. Termasuk juga yang harus dibasuh adalah masribah ini. Itu halaqat dubur, itu bundaran-bundaran dubur di saat kita qadil hajat kan mengembang begini ya. Dubur misalnya, seret mengembang ini. Nah, ini yang tampak di saat mengembang begini, ini namanya masrabah. Harus dibasuh. Berarti kalau mandi besar itu harus agak sedikit dikorek-korek duburnya itu. Paham? Halaqah duburihi masrabah itu. Ya, penting ini deh, harus ini karena supaya sah. Jadi bukan hanya mandi berdiri begini, mandi berdiri seret sudah dianggap rata semua, ternyata ada yang ketinggalan yang harus dibasuh. Apa saja? Sesuatu yang sulit terjangkau oleh air, kayak bagian dubur, kayak bagian kemaluan, itu harus terkena semua. Makanya ambil posisi jongkok, dikorek-korek supaya terkena air.